kasus ujaran kebencian oleh saudara EM. Hari ini, hari Rabu tanggal 26 Januari 2022. Karena itu kami dari Majelis Adat Nasional pada hari ini akan melaksanakan rapat, mengumpulkan seluruh pernyataan-pernyataan informasi. Kami meminta dengan tegas, karena negara kita negara hukum. Jangan biarkan masyarakat Kalimantan Barat bertindak sendiri dengan cara kami. Terkait dengan update penyelidikan dan penyidikan kasus ujaran kebencian oleh saudara EM. Hari ini, hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi dan 5 saksi ahli, serta penarikan laporan dari Polda Kaltim dan Polda Sulawesi Utara. Dilaksanakan gelar perkara. Telah dibuat pemanggilan kepada saudara EM sebagai saksi, serta beberapa orang lainnya untuk hadir pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 mendatang. Dapat diketahui bahwasannya penyidik Barreskrim Polri juga telah mengirimkan 2 tim ke Polda Kaltim dan Polda Jateng untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi di wilayah tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di Jakarta. Selanjutnya penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disita ke laboratorium forensik. Kami meminta dengan tegas, karena negara kita negara hukum. Jangan biarkan masyarakat Kalimantan Barat bertindak sendiri dengan cara kami. Kami minta Kapolri yang memiliki kewenangan untuk mengambil sikap, untuk mengambil tindakan tegas berdasarkan hukum yang berlaku di negara kita. Dan kami meminta kepada Edi Mulyadi, caleg gagal PKS itu, untuk segera meminta maaf secara terbuka. Sekaligus kita akan melaporkan ini dan memproses, minta kepada penegak hukum kepolisian untuk memproses secara hukum. Dan kami akan menjatuhkan denda atau sanksi adat berdasarkan kearifan kami masyarakat yang ada di Kalimantan. Kemudian kita juga mau ini menjadi efek pelajaran. Jangan tidak ada tindakan, tidak ada istilah hanya dengan di atas materai 10.000 atau permohonan maaf kita maafkan sebagai manusia yang lemah, tetapi perbuatan yang tidak menghilangkan persoalan hukum tetap harus diproses, harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Kemudian kita tidak mau lagi anak bangsa ini dipecah belah dengan cara-cara seperti ini. Kita sudah memulai bangkit dengan ibu kota, berharap ibu kota negara yang baru ini bisa memberikan kecerahan, bisa memberikan sebuah harapan baru supaya Indonesia ini semakin maju, semakin jaya, semakin mandiri, dan menjadi negara diperhitungkan di tengah-tengah dunia. Jangan kita saling beradu satu sama lain, mengejek, menghina, mencaci maki. Justru apa yang diambil oleh negara ini, oleh pemerintah, sudah melalui kajian, kita dukung bersama. Tingkatkan rasa persatuan kesatuan kita sebagai anak bangsa untuk menghadapi persaingan global yang lebih luas lagi nanti, dan lebih tantangan dalam bentuk berbagai tantangan yang dihadapi. Karena itu kami dari Majelis Adat Nasional pada hari ini akan melaksanakan rapat, mengumpulkan seluruh pernyataan-pernyataan informasi
yang disampaikan oleh semua pengurus lembaga adat, baik Dewan Adat Dayak, para damang, temenggung, tokoh-tokoh masyarakat, ormas, LSM, paguyuban, bahkan beberapa suku yang ada di sana. Dari rekan-rekan kita yang Melayu, yang Madura, yang Jawa, yang Bugis juga sudah membuat pernyataan sama pendapatnya, mengecam keras pernyataan Edi Mulyadi yang sangat bertentangan dengan etik sosial dan adat istiadat yang berlaku di Kalimantan. Pada intinya, aksi unjuk rasa mereka ada dua tuntutan besar yang diminta oleh masyarakat adat di Kalimantan. Yang pertama adalah meminta agar Mabes Polri segera menangkap dan memproses hukum Edi Mulyadi dan kawan-kawannya yang muncul nampak di video yang viral itu. Yang kedua adalah menghadirkan Edi Mulyadi ke Kalimantan ke hadapan masyarakat adat di sana untuk diadili di sidang secara hukum adat yang berlaku di Kalimantan. Nah, itu kalau saya simpulkan dua tuntutan besar dari aksi unjuk rasa yang sudah berlangsung. Hukum adat ini dilindungi ya di pemerintah setempat, baik di beberapa kabupaten maupun provinsi. Di sana ada yang namanya lembaga adat ya, yang bertugas memproses hukum adat atas setiap pelanggaran adat yang berlangsung. Akan tetapi bahwa bukan berarti hukum adat ketika diterapkan kepada seorang yang dianggap melanggar itu selesai. Tidak, belum selesai, itu baru di hukum adatnya. Setelah itu, kalau memang memenuhi unsur hukum pidana umum yang lain, maka dia juga setelah itu harus dikenai hukum pidana umum sebagaimana yang berlaku di tanah air ini. Jadi double hukumannya. Jadi misalkan kasusnya Edi Mulyadi ini, dia dihadirkan ke Kalimantan, di sana diadili dengan hukum adat di Kalimantan. Sanksi nanti apa? Setelah itu bukan berarti selesai. Tuntutan masyarakat adat di Kalimantan agar Edi Mulyadi juga disanksi, dipidana sesuai dengan pidana umum yang berlaku di Indonesia ini sesuai dengan KUHP. Jadi double gitu ya. Jadi hukumannya dua, hukum adat dan hukum pidana umum. Nah, itu sebagai gambaran ya. Nah, kalau Edi Mulyadi kira-kira seandainya hukum adat sanksinya adalah harus membayar denda, berapa kira-kira? Karena ini menghebohkan seluruh masyarakat Kalimantan ya, tidak hanya Kalimantan Timur tapi seluruh warga masyarakat Kalimantan. Walau alam bisawab ini. Siap-siap aja ya Edi Mulyadi. Nah, seandainya tidak mau melaksanakan ketentuan hukum adat di sana, masih ada sanksi lain, yaitu sanksinya lebih berat lagi. Mudah-mudahan cepat selesai dan tidak kemana-mana. Kita tetap kondusif. Jangan lupa jaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita ikut-ikutan memprovokasi ujaran-ujaran yang terkait dengan isu sara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Harga mati.